Selamat pagi, kembali lagi kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami hendak sejenak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan dan sabda Tuhan, dan kiranya firman dan sabda-Mu itu dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya firman dan sabda-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, menerangi jalan kehidupan yang kami lalui. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 yang mengatakan, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang senang dihakimi dan dipermalukan di depan orang lain. Sekalipun orang itu kita tahu kedapatan berbuat salah atau dosa. Namun hal seperti itu dialami oleh seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Perempuan yang tidak diketahui namanya itu dikenai pasal persinahan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hukumannya menurut Taurat adalah dilempar dengan batu sampai mati. Ibu bapak, saudara bisa membaca itu dalam Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Namun sebelum ia mendapat hukuman mati, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menggelandang perempuan yang sudah pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa itu ke hadapan Yesus. Dan Yesus saat itu sedang mengajar di depan orang banyak. Sehingga tentu saja
Perempuan itu dipermalukan di depan khalayak umum sebelum dihukum mati. Dan kemudian para ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi itu mengemukakan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus tentang apa yang seharusnya dilakukan kepada perempuan itu. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan itu untuk menguji dan mencoba Yesus. Mereka ingin mencari kesalahan dalam diri Yesus. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentu saja sudah mendengar ajaran Yesus tentang pengampunan dan kasih Allah kepada orang berdosa. Dan karena itu, jika Yesus mengatakan bahwa perempuan itu harus dihukum mati sesuai dengan yang tertulis dalam hukum Taurat, maka khalayak umum akan menilai bahwa Yesus tidak konsisten dengan ajaran yang disampaikannya selama ini, yaitu tentang kasih dan pengampunan Allah. Namun jika Yesus memilih untuk tidak menghukum sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan khalayak umum akan mendapati kesalahan Yesus, karena Yesus akan dianggap sebagai orang yang tidak taat kepada Taurat Tuhan. Dan dengan demikian maka Yesus akan dianggap sebagai penista agama. Dalam kesempatan itu Yesus sempat lama berdiam diri dan tidak menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Namun setelah didesak oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kemudian Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan ketika Yesus melontarkan pernyataan tersebut, mereka pun terdiam karena mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak berdosa. Dan mereka itu pun satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Dan tinggal Yesus dengan perempuan itu. Dan Yesus pun menyatakan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan bersinah itu dan menyampaikan perintah yang sangat tegas. Di ayat 11 dikatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kehidupan perempuan itu pun dipulihkan dan ia mengalami damai sejahtera. Saudaraku, firman Tuhan hari ini sangat keras mau menegur kita, mengingatkan kita betapa kita sering menghakimi sesama kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita menganggap diri kita sebagai orang yang benar. Kita menganggap diri kita sebagai orang yang suci dan tidak berdosa. Dan kita memvonis sesama kita sebagai orang yang buruk kelakuannya dan berdosa. Kita mengetahui sikap dan kelakuan mereka dan kemudian kita menganggap bahwa mereka lebih buruk, lebih berdosa daripada kita. Tidak hanya itu, kita juga kadang kerap mempermalukan sesama kita yang kita anggap kelakuannya buruk dan berdosa itu di depan orang lain. Salah satunya adalah dengan membicarakan keburukan-keburukan orang itu di depan orang lain. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus hadir untuk mewujudkan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah bukanlah pemerintahan yang keras dan kejam.
Pemerintahan Allah bukanlah pemerintahan yang tak mengenal ampun bagi orang berdosa. Pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang menawarkan kasih dan pengampunan, serta menganugerahkan keselamatan dan damai sejahtera bagi semua orang, termasuk orang yang berdosa. Dan oleh karena itu, jangan lagi kita merasa paling benar dan menganggap orang lain itu tidak benar dan berdosa. Bukan tidak mungkin di hadapan Allah kita mungkin lebih berdosa. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah nyatakan dalam kehidupan kita Allah yang menawarkan kasih dan pengampunan, dan bagaimana kita memberitakan tentang Allah yang menganugerahkan keselamatan dan damai sejahtera bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dengan firman yang kita dengarkan di pagi hari ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami melihat Allah yang menawarkan kasih dan pengampunan bagi orang berdosa. Dan melalui firman-Mu hari ini kami diajarkan untuk tidak menghakimi sesama kami. Biarlah kiranya kami mewujudkan kasih dan pengampunan Allah lewat sikap hidup kami. Kami tidak menghakimi orang lain. Kami mau menyatakan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk mampu mempraktekkan firman-Mu hari ini. Dan biarlah kiranya kami tidak lagi menghakimi sesama kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga, melindungi kami. Jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan wabah penyakit. Lindungi kami dari yang jahat dan lepaskan kami dari cobaan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Kami mohon Tuhan berjalan bersama kami, memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.